Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Zulfi dari channel Rumah Fisika Pak Zulfi. Kembali kita melakukan pembahasan soal-soal setingkat OSK, OSP, OSN bidang fisika SMA tentang kinematika soal nomor 4. Soalnya berikut ini. Sebuah bola dilempar di antara dua dinding vertikal dari dasar keduanya. Sedemikian sehingga jika dindingnya tidak ada, jarak jangkauannya adalah 5D. Kedua dinding dipisahkan oleh jarak sejauh d/2. Sudut lemparan adalah alfa. Gambarnya seperti ini. Ini bola dilempar dari dasar antara dua dinding yang jaraknya adalah d/2 dengan sudut lemparan alfa. Anggap bahwa semua tumbukan yang terjadi antara bola dengan dinding adalah lenting sempurna. Tentukan A. Ketinggian maksimum yang dicapai bola. B. Jumlah total tumbukan sebelum bola kembali ke dasar. Dan C. Titik di mana bola akhirnya jatuh. Anggap tinggi dinding tak terbatas atau sangat tinggi. Buku OSN Fisika SMA Dinamika Benda Tegar ditulis oleh Dr. Zulfi Abdullah. Buku Konsep Dasar Dinamika Benda Tegar membahas secara luas dan detail konsep-konsep fisika yang menjadi dasar dalam memahami dinamika benda-benda tegar. Bahasan pokok buku ini terkait dengan dua kemungkinan gerak pada benda tegar, yaitu gerak slip dan gerak gelinding pada benda tegar. Bahasan akhir buku ini adalah tentang gerak gelinding pada benda tegar, yang diawali dengan pembahasan tentang kemungkinan arah gerak rotasi dan arah gaya gesek statis pada benda tegar, baik benda tegar yang menggelinding di atas lantai yang diam, maupun benda tegar yang menggelinding di atas atau di bawah benda tegar lain. Pokok bahasan terakhir ini dituntaskan dengan analisis berbagai kasus umum dinamika benda tegar. Baca sekarang. Sekarang perhatikan pembahasannya. Tumpukan bola kecil ke dinding bersifat lenting sempurna. Misalkan kecepatan bola mengenai dinding adalah V. Ini kecepatan bola mengenai dinding adalah V. Dan kecepatan pantulan bola dari dinding adalah V aksen. Ini merupakan kecepatan pantulan bola dari dinding. Maka komponen kecepatan bola dalam arah X ketika mengenai dinding adalah Vx, yaitu ini. Dan komponen kecepatan bola dalam arah Y ketika mengenai dinding adalah Vy, yaitu ini. Ini dia. Demikian juga komponen kecepatan pantulan bola dari dinding dalam arah X adalah Vx aksen, itu yang ini. Dan komponen kecepatan pantulan bola dari dinding dalam arah Y adalah Vy aksen, itu yang ini. Gaya impuls dari dinding ke bola adalah gaya normal N yang tegak lurus permukaan dinding. Karena itu arah gaya impuls ini hanya dalam arah sumbu X. Artinya hanya komponen momentum dalam arah X yang berubah. Dan karena tumbukan bersifat lenting sempurna, yang berarti energi kinetik kekal, maka hanya arah momentum dalam arah X yang berubah. Sedangkan besar momentum dalam arah X tetap. Jadi Px aksen sama dengan minus Px. Di sisi lain, tidak ada impuls gaya karena tumbukan dalam arah sumbu Y. Oleh karena itu, komponen momentum dalam arah Y tetap. Py aksen sama dengan Py. Jadi, Vx aksen sama dengan minus Vx, Vy aksen sama dengan Vy. Setelah tumbukan pertama dengan dinding sebelah kanan, yaitu ini, bola akan meneruskan geraknya ke arah kiri atas. Akan bergerak ke arah kiri atas, dan akan menumbuk dinding sebelah kiri. Setelah itu, bola akan kembali bergerak ke arah kanan atas dan akan menumbuk dinding sebelah kanan. Demikian seterusnya sampai bola mencapai titik tertingginya. Jadi, selama geraknya, bola akan bolak-balik menumbuk dinding sebelah kanan maupun sebelah kiri. Tidak ada energi yang hilang karena tumbukan bersifat lenting sempurna. Oleh karena itu, gerak bola mendaki dinding dapat dipandang sebagai pencerminan gerak parabola biasa jika dinding dianggap tidak ada. Seperti tampak pada gambar bawah ini. Gerak bola mendaki dinding melalui pantulan-pantulan seperti ini, itu dapat dianggap sebagai pencerminan gerak parabola biasa. Pantulan yang ini
pencerminan ini, pentulan ini adalah yang ini, pentulan yang ini adalah yang ini, dan terakhir pentulan sini adalah sini. Kemudian kita turun, ini juga akan balik turun seperti ini. Pencerminan dari gerak parabola sampai di sini. Harap diperhatikan bahwa definisi pencerminan sini hanyalah untuk mengungkapkan kesetaraan antara gerak parabola dengan gerak bola mendaki dinding. Jadi pencerminan di sini bukan pencerminan sebagaimana definisi aslinya. Jadi sepanjang sumbu X, panjang lintasan selama benda bergerak sampai kembali ke dasar sesuai dengan soal adalah 5D, maka dari sini sampai ke sini adalah 5D per 2. Titik ini adalah koordinat titik puncak yang kita sebut sebagai XP, YP. Jadi koordinat XP, YP adalah koordinat titik tertinggi untuk gerak parabola jika dinding tidak ada. Berdasarkan paparan sebelumnya, kita sekarang siap menjawab soal-soal yang ditanyakan. Pertama, menentukan ketinggian maksimum yang dicapai bola. Karena gerak bola dapat dipandang sebagai pencerminan gerak parabola di bawah pengaruh gravitasi, gerak parabola kita ketahui bahwa arah sumbu X sifatnya GLB dan arah sumbu Y adalah GLBB, maka ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola menembus dinding sama dengan tinggi maksimum YP gerak parabola. Di titik tertinggi, komponen kecepatan vertikal untuk parabola adalah Vy sama dengan 0, maka berdasarkan persamaan kecepatan GLBB arah sumbu Y, Vy sama dengan V0 sin alfa dikurang GT, itu berarti 0 sama dengan V0 sin alfa dikurang GT, sehingga waktu untuk mencapai ketinggian maksimum kita sebut sebagai TP, itu berarti sama dengan V0 sin alfa per G. Dari persamaan ini, dapatkan TP-nya sama dengan V0 sin alfa per G. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Posisi bola dalam arah vertikal, yaitu Y, sama dengan V0 sin alfa kali T dikurang setengah GT kuadrat, maka berdasarkan persamaan ini dengan T-nya adalah TP ini, kita peroleh tinggi maksimum gerak parabola adalah V0 sin alfa dikali V0 sin alfa per G dikurang setengah G dikali V0 sin alfa per G kuadrat. Yang ini hasilnya YP sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, tinggi maksimum bola menumbuk dinding yaitu yang kita sebut YD sama dengan tinggi maksimum gerak parabola. Jadi YD sama dengan YP. Jadi jawaban nomor A, YD, yaitu ketinggian maksimum pantulan bola pada dinding adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ini persamaan 2. Sekarang kita membahas pertanyaan bagian B, yaitu menentukan jumlah total tumbukan sebelum bola kembali ke dasar. Perhatikan ilustrasi tumbukan-tumbukan bola ke dinding berikut ini. Bola mula-mula menumbuk dinding kanan, kemudian tumbukan berikutnya dinding kiri, tumbukan ketiga dinding kanan lagi, tumbukan keempat dinding kiri lagi, dan tumbukan kelima dinding kanan. Tumbukan kelima ini adalah tumbukan di titik tertinggi, dan bola akan kembali bergerak turun dengan kecepatan di titik tertinggi itu adalah Vx, sementara V-nya 0, maka bola akan turun dan akan menumbuk dinding kiri yang persis sama dengan tumbukan sebelumnya, tumbukan ke-6, kemudian turun dan menumbuk dinding kanan sebagai tumbukan ke-7, turun lagi menumbuk dinding kiri sebagai tumbukan 8, dan turun lagi menumbuk dinding kanan sebagai tumbukan 9. Tumbukan 9 ini adalah tumbukan terakhir sebelum menyentuh dasar. Jadi kedua gambar di samping mengilustrasikan gerak bola dari posisi awal atau dasar hingga mencapai titik tertinggi dan kembali lagi jatuh ke dasar. Terlihat bahwa bola menumbuk dinding 9 kali sebelum jatuh kembali ke dasar. Jadi jumlah total tumbukan sebelum bola kembali ke dasar adalah 9 kali. Sekarang kita membahas soal nomor C, yaitu menentukan titik koordinat di mana bola berada sebelum jatuh. Misalkan titik jatuhnya bola adalah pada koordinat XD, YD, yaitu tepat ketika bola telah mencapai titik tertinggi di dinding sebelah kanan dengan XD sama dengan D per 2 dan YD sama dengan YP. Telah kita bahas, YP adalah tinggi maksimum gerak parabola. Dari gambar, inilah koordinat titik jatuh bola, yaitu XD-nya sama dengan D per 2 dan YD-nya sama dengan YP. Persamaan posisi gerak parabola dalam arah sumbu X, itu GLB, adalah X sama dengan V0 cos alfa dikali T. Maka untuk T sama dengan TP, di mana TP itu adalah waktu yang diperlukan oleh bola untuk mencapai titik tertinggi dalam gerak parabola jika dinding tidak ada.
Nah, untuk T sama dengan TP ini kita peroleh XP sama dengan V0 cos alfa dikali TP dengan TP yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu V0 sin alfa per G di persamaan 1, maka XP sama dengan V0 cos alfa dikali V0 sin alfa per G. Kita kali silang, XP dikali G sama dengan V0 kuadrat cos alfa sin alfa. Sudah kita dapatkan sebelumnya bahwa XP sama dengan 5 per 2D. Jadi 5 per 2 DG sama dengan V0 kuadrat cos alfa sin alfa. Artinya D sama dengan 2 per 5 V0 kuadrat cos alfa sin alfa per G. Persamaan 3. Nah, berdasarkan persamaan 3 ini kita peroleh XD sama dengan D per 2. Sesuai dengan ini, yang ini, demikian XD sama dengan V0 kuadrat cos alfa sin alfa per 5G. Sedangkan YD sudah kita dapatkan, itu persamaan 2, yaitu YD sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jadi koordinat titik di mana bola akhirnya jatuh adalah XD, YD sama dengan V0 kuadrat cos alfa sin alfa per 5G, V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Inilah solusi soal nomor C. Demikian pembahasan soal keempat kinematika ini. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.